Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang solih solihah, bagaimana kabar kalian? Fahri doakan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga masih bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Ya, tetap semangat ya, Nak. Pada kali ini pertemuan pada hari ini, Pak Hari akan menyampaikan tentang pelajaran 3 yakni sholat tahajud. Ya. Sebelum kalian pelajari sholat tahajud, tentunya kalian harus paham kompetensi inti, kompetensi dasar yang ada pada materi sholat tahajud ini. Nanti bisa kalian pelajari pelan-pelan ya. Kompetensi inti 1. Sikap spiritual menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Artinya diharapkan kita bisa menjalankan dengan baik, menghargai materi-materi yang ada pada sholat tahajud ini. Kompetensi 2, inti 2, sikap sosial. Diharapkan kita bisa menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga kita. Ya, sosial kita semakin baik. Kompetensi inti 3, pengetahuan. Diharapkan kita bisa memahami pengetahuan faktual. Dengan cara apa? Cara mengamati, diamati apa saja yang ada di materi ini. Dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatan-kegiatan ini. Dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain yang ada kaitannya dengan materi ini. Kompetensi inti 4, sikap keterampilan. Yaitu menyajikan, ya diharapkan bisa menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis, dalam karya yang estesis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Anak-anakku sekalian, di samping kompetensi inti, ada kompetensi dasar atau KD yang harus kalian ketahui. Ya, dalam memahami apa sih yang diharapkan ketika materi ini nanti kita pelajari materi sholat tahajud ini. Kompetensi dasar 1, sikap spiritual. Diharapkan kita bisa menerima nilai-nilai yang terkandung dalam sholat tahajud. Apa saja sih nilai-nilai yang terkandung di dalamnya? Untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kompetensi 2, sikap sosial. Diharapkan kita bisa menjalankan sholat tahajud ini yang nanti akan kembali kepada kita, perilaku yang baik seperti ikhlas, rajin, dan gigih dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Kompetensi dasar 3, pengetahuan, diharapkan ya dengan memahami materi sholat tahajud ini kita juga bisa memahami ketentuan sholat tahajud. Apa saja yang ada di dalam sholat tahajud itu, ya itu nanti kita pelajari. Kompetensi 4, sikap keterampilan. Setelah kita pelajari secara teori, maka diharapkan kita bisa mempraktikkan tata cara sholat tahajud di kehidupan kita sehari-hari. Anak-anakku sekalian, di antara isi dari materi sholat tahajud pada bab ini antara lain adalah pengertian sholat tahajud. Yang kedua, hukum sholat tahajud. Waktu sholat tahajud, tata cara sholat tahajud. Yang keempat dan yang terakhir adalah keutamaan sholat tahajud.
Kita bahas pertama, pengertian sholat tahajud, ketentuan-ketentuannya. Apa sih Pak sholat tahajud? Menurut kitab yang kita pegang, ya, pengertian dari sholat tahajud adalah sholat malam yang dilaksanakan sesudah bangun tidur. Nah, sholat tahajud ini merupakan sholat khusus yang dilaksanakan sesudah bangun tidur. Nah, sholat yang dilaksanakan sebelum tidur tidak dapat disebut dengan sholat tahajud. Artinya jika kita kepingin melaksanakan sholat tahajud, maka kita tidur dulu, nanti bangun di alarm atau minta dibangunin orang tua, baru menjalankan sholat tahajud. Ya. Yang kedua anak-anak, yaitu terkait hukum sholat tahajud. Sholat tahajud hukumnya adalah sunnah mu'akkad. Apa sih sunnah mu'akkad? Seringkali pelajaran fikih ini membahas sunnah mu'akkad. Sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Sunnah yang sering dilakukan oleh Rasulullah. Dalil dianjurkan sholat tahajud antara lain. Ya, ini dasar-dasar adanya sholat tahajud. Yang pertama terdapat di surah Al-Isra, surat yang ke-17 ayat 79. Allah berfirman, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadat tambahan bagimu. Ya, jadi ada ibadah-ibadah lain, ini adalah tambahan ibadah. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Dasar atau dalil lain dianjurkannya sholat tahajud ada di Al-Quran surah Az-Zariyat, surah yang ke-51. Ayat 17 sampai 18 yang bunyinya kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam, saking seringnya melaksanakan ibadah sholat tahajud. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalil lain, dasar lain dianjurkannya salat tahajud di dalam Al-Qur'an surah As-Sajdah, surah yang ke-32 ayat 16. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang artinya lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Artinya jauh dari tempat tidur ini dimaksudkan mereka beribadah, sholat tahajud. Mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap. Dan mereka menginfakkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Anak-anak, untuk keterangan bab sholat tahajud Pak Hari cukupkan sekian dulu. Kita sambung di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.